Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Walikrom dari kelas Standar Industri di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Network Management using Router OS. Adapun daftar materi pada video kali ini meliputi DHCP Router OS, DHCP Server, DHCP Client, IP Scope, DHCP List, DHCP Security, dan DHCP Relay. DHCP Router OS. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol pada Mikrotik Router OS adalah layanan yang secara otomatis mengelola dan mendistribusikan konfigurasi jaringan kepada perangkat klien yang terhubung. DHCP bekerja secara otomatis memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client, sehingga memungkinkan router untuk memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, DNS, dan banyak custom option lainnya tergantung support DHCP client secara otomatis, sehingga administrator tidak perlu melakukan konfigurasi manual di setiap perangkat. Dan di sini ada DHCP server dan di sini ada DHCP client. Maka jika DHCP client mengirim request ke DHCP server, maka DHCP server akan mengirim respon berupa IP address, DNS, subnet mask, dan lainnya. Selanjutnya ada DHCP server. DHCP server adalah sebuah layanan protokol jaringan yang secara otomatis mengalokasikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat klien dalam suatu jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan konfigurasi secara manual yang rawan kesalahan. Protokol ini bekerja berdasarkan model client server, di mana server mengelola kumpulan pool atau alamat IP yang tersedia dan merespon permintaan dari klien melalui proses DORA atau Discover Over Request Acknowledgement. Selain IP address, DHCP juga menyediakan informasi penting lainnya seperti subnet mask, default gateway, dan server DNS yang memungkinkan perangkat terhubung secara cepat dan efisien ke jaringan lokal atau internet. Jadi saya akan menunjukkan cara membuat DHCP server. Kita ke IP terlebih dahulu. Lalu kita buat IP. Di sini saya sudah membuat IP ya 192.168.60.80.1, trafiknya 24. Selanjutnya ke IP, ke DHCP server. Lalu kita ke bagian DHCP, kita ke DHCP setup, pilih ke Ether 2, pilih next, add DNS, next. Selanjutnya adalah DHCP client. DHCP client adalah suatu perangkat yang dikonfigurasi untuk meminta dan menerima pengaturan jaringan secara otomatis dari sebuah DHCP server. Dalam suatu jaringan, klien bertindak sebagai penerima yang tidak memiliki informasi alamat IP sendiri saat pertama kali terhubung ke jaringan. Perangkat seperti smartphone, laptop, atau bahkan interface pada router mikrotik dapat bertindak sebagai DHCP client untuk mendapatkan identitas digital dari DHCP server, sehingga bisa berkomunikasi dengan perangkat lain maupun mengakses internet. Selanjutnya ada IP Scope. IP Scope atau cakupan IP adalah rentang alamat IP yang ditentukan dalam jaringan untuk tujuan tertentu, seperti alokasi DHCP, aturan firewall, atau pembatasan jangkauan jaringan. Ini mendefinisikan batas-batas di mana perangkat dapat berkomunikasi atau menerima konfigurasi jaringan secara otomatis. DHCP Scope adalah alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP client. Alamat IP yang digunakan diambil dari DHCP pool yang tersedia dan dialokasikan dalam jaringan.
buat new. Jadi kita beri nama DHCP pool 1. Rentang nilainya 192.168.80.11 sampai 192.168.80.41. Kita apply. Oke. Selanjutnya adalah DHCP list. DHCP list adalah batas waktu penyewaan alamat IP yang diberikan DHCP server kepada DHCP client, sehingga menentukan berapa lama sebuah perangkat dapat menggunakan alamat IP tertentu. Masa sewa ini memastikan efisiensi pengelolaan alamat IP, mengurangi konflik IP, memperbarui IP saat suatu perangkat keluar dari jaringan. Ketika masa sewa suatu klien akan habis, klien akan secara otomatis memperpanjang masa sewanya. Akan ke IP, ke DHCP server, lihatnya ke leases. Kita buat new, kita buat pilih yang IP tujuan, misalkan saya 192.168.80.30, dan ini MAC address-nya saya pakai 2 FABC7. Rate limitnya 512K per 2M. Kita apply. Oke. Selanjutnya adalah DHCP security. DHCP security ada LR for leases, atau memastikan setiap perangkat hanya bisa terkoneksi dengan alokasi IP dari DHCP server. Selanjutnya ada address pool static only, atau membatasi koneksi hanya untuk perangkat yang sudah terdaftar di daftar sewa statis. Dan ada DHCP alert, digunakan untuk mendeteksi keberadaan DHCP server lain yang tidak sah atau rogue dalam satu jaringan. Di sini kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama ada add R for leases. Kita akan memastikan setiap perangkat hanya bisa terkoneksi dengan alokasi IP dari DHCP server. Oke, yang pertama kita akan buka ke DHCP server, lalu kita centang yang add ARP for leases, apply, oke. Selanjutnya kita ke menu interface, double klik yang interface 2, lalu kita ARP-nya kita ubah menjadi reply only. Oke. Kita akan mengkonfigurasi address pool static only. Pertama kita akan cek terlebih dahulu IP address yang daftar static. Selanjutnya kita ke DHCP. Lalu kita ganti address poolnya menjadi static only. Kita apply dan oke. Jadi kita akan mengkonfigurasikan DHCP alert. Yang pertama kita ke IP DHCP server, kita ke alert, new, kita ke interface, ke Ether 2. Kita masukkan MAC address nya, kita on alert, kita masukkan command. Di sini kita masukkan /IP DHCP strip
server autoritatif sama dengan yes, play, dan oke. Sorry, di sini harusnya set autoritatif, yes, kita apply dan oke. Selanjutnya DHCP Relay. DHCP Relay adalah sebuah fitur atau agen perantara yang bertugas untuk meneruskan paket permintaan DHCP dari klien kepada server DHCP yang berada di segmen jaringan atau subnet yang berbeda. Secara teknis, komunikasi DHCP menggunakan metode broadcast yang secara alami akan dihentikan oleh router atau tidak bisa melewati antar jaringan. DHCP Relay bekerja dengan cara menangkap pesan broadcast tersebut dan mengubahnya menjadi paket unicast dan mengirimkannya langsung ke alamat IP server di server DHCP yang dituju. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DHCP Relay. Pertama kita ke klik set. Kita pastikan configuration-nya sudah mode router. Address or question-nya sudah di automatic. Kita isi IP address, netmask, lalu IP address yang terhubung ke Ether 2 dan netmasknya kita centang itu NAT DHCP server. Lalu kita play, kita oke. Sekian pembahasan pada video kali ini. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.